Dan Dr. Eccles ini juga seorang penyanyi, multi talented ya. Tapi untuk papa kan aku marga Senduk. Senduk itu katanya ID-nya adalah jerawat. Pasti kalau marga, kalau di Manado kan ada marga-marga ya. Kalau orang Senduk pasti berjerawat. Tapi memang benar sih di keluarga gue berjerawat semua. Yang cita-cita aku, sebenarnya cita-cita aku ada 3. Banyak. Luar biasa ya. Aduh. Dokter, penyanyi, pebisnis, entrepreneur waktu itu. Hai, gue Karen Delano. Ini ruangan gue di Ruang Cerita Delano di awal tahun 2022 ini. Tentunya gue masih melanjuti ruangan gue ini, maksudnya bercerita. Karena gue senang sekali dengan cerita-cerita. Karena buat gue cerita itu adalah bisa menjadi kenangan, pelajaran, dan juga masa depan. Kenapa masa depan? Karena kita bisa belajar dari cerita. Bukan cuma cerita dari gue, tapi juga bisa cerita dari sahabat-sahabat gue dan juga teman-teman yang bergabung di sini dan mau datang ke ruangan gue yang sederhana ini. Salah satunya di sini ada Dr. Eccles. Halo. Oh, Dodo. Napa sesama orang nih dia ya. Dokter kayaknya agak kesini ya. Oke, selamat datang dokter di Ruang Cerita Delano. Terima kasih Kak Karen. Ini a new sultan. Sultan Hamengkubuwono. Bukan. Pahlawan ya itu. Ini sultan dari Manado ya. Sama Torang. Orang semua basudara. Iyo. Nah, Dr. Eccles ini karirnya luar biasa teman-teman karena mungkin banyak yang juga belum tahu kalau Eccles Clinic ya itu sudah bercabang di mana-mana ya. Nah, sebelum ke sana kita tuh mau tahu benar-benar seperti apa sih karirnya Dr. Eccles, siapa dia penjahat atau enggak? Enggak. Selalu ini sih orang baik kalau di film. Iya. Tapi aslinya baik. Dan Dr. Eccles ini juga seorang penyanyi, multi talented ya. Dokter tuh kan nggak banyak yang tahu juga kalau Dr. Eccles ini ternyata lulusan Amerika. Gue baru tahu juga loh. Beneran ya dok ya? American Academy Aesthetic tuh. Makanya kalau dilihat di Instagram gelarnya panjang banget. Dr. Ecclendro Senduk DAAM MKS. Apa? Aduh, gue repot deh. Bener. Gimana tuh? Jadi namanya benernya Ecclendro. Nama asli gue sebenarnya Ecclendro Youwons Johannes Senduk. Nah, orang Manado kan biasanya namanya luar biasa panjang-panjang gitu ya. Oh, nggak ada tuh Eccles dah? Nggak ada. Eccles dari mana dong? Singkatan kali. Jadi Ecclendro Senduk, Ekle kan? Oh. Terus ada marga Senduk gitu. Tapi sebenarnya nama itu sebenarnya nama yang general di keluarga aku. Karena adik gue namanya Ecclesia Senduk. Which is Ekle itu landmark marknya kita karena kepanjangan dari nama silsilah keluarga. Ekle, nama orang tua papa Eki, mama Lenda. Disingkatlah jadi Ekle. Oh, dan S-nya Senduk. Eccles. Jadi waktu dulu Kak Karen di Manado, saya ingat di Tondano. Saya orang Tondano. Jadi Manado, bener, sejam setengah dari Manado. Jadi memang desa banget. Tapi kalau teman-teman ke rumah aku, rumah orang tua, jadi selalu mereka cekin tuh House of Ekle. Karena mungkin Ekle ya, Ecclendro, Ecclesia gitu adik gue. Jadi aku tuh ada cita-cita someday kalau aku punya bisnis, aku mau namain Ekle. Ekle. Without the S. Sebelumnya without the S. Ekle gitu. Tapi finally akhirnya terjadi. Oke. Sebelum itu. Iya, sebelum ke sana ya, Dok. Ini menarik sekali karena gue seneng banget mendengar cerita dari Dr. Eccles nih ya, teman-teman. Jadi Dr. Eccles itu depannya Ecclendro. Berarti banyak yang tahu Endro. Kalau di Manado, orang tahu tuh Dr. Andrew atau Endro. Kalau di Manado ya. Kalau di luar Manado, karena mungkin orang tahu Eccles, orang tahu Dr. Eccles. Oh begitu dah. Begitu no. Jadi kalau di Manado, orang bilang, sudah langsung bahasa Manado orang. Iya. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Jadi kalau di Manado, Dr. Ecclendro atau Endro biasanya. Oke. Tapi sekarang karena mungkin
orang udah tahu ya mungkin ya sosial media udah ya di Manado juga udah tahu Dr. Ekles. Nah, ini Dr. Eklendro Senduk DAAM MKS dan gelarnya itu didapatkan di Amerika karena pernah sekolah di American Academy Aesthetic Amerika, United States. Iya. Itu kapan tuh, Dok? Jadi waktu itu saya dokter umum dulu. Dokter umum dulu, akhirnya kan passion di estetik. Tapi sebenarnya ada story behind-nya. Saya dulu cita-cita karena pengen jadi dokter anak. Karena saya suka banget anak kecil. Gitu. Jadi keponakan di rumah di Tondano tuh jadi mabes tuh di rumah aku, di rumah orang tua. Markas besar keluarga. Jadi banyak keponakan yang datang. Jadi saya suka banget anak kecil. Oke, someday kalau aku jadi dokter anak. Tapi seiring berjalan waktu, apalagi SMA, kuliah, itu tuh I have my own problem. Jadi problem kulit yang luar biasa waktu itu jerawat. Di dokter sendiri? Di aku sendiri. Okay. Itu sampai luar biasa terkena secara psikis. Bahkan waktu SMA saya ingat kalau orang tua ajak aku keluar ke mall gitu, nggak mau. Saking insecure. Nggak pede dengan wajah. Tapi bersyukurlah papa. Ini selesai SMA? Ini masih SMA. Masih SMA okay. udah jerawatan. Tapi untuk papa kan aku marga Senduk. Senduk itu katanya ID-nya adalah jerawat. Pasti kalau marga, kalau di Manado kan ada marga-marga ya. Kalau orang Senduk pasti berjerawat. Tapi memang benar sih di keluarga gue berjerawat semua. Nah, jadi papa juga sangat concern karena papa juga mungkin dulu gitu insecure. Jadi dia mau anak-anaknya juga bagus. Jadi sejak dini pun papa sudah suruh ke dokter kulit perawatan. Tapi waktu itu memang nggak kunjung sembuh. Nggak kunjung sembuh. Akhirnya masuk kuliah ya kedokteran kan belajar dari pagi sampai pagi ya. Lebih parah lagi. Yang mau untuk sekolah kedokteran dari Dr. Ekles sendiri atau memang orang tua udah deh lo karena lo berjerawat karena kita nih DNA-nya gitu kan jerawat, keturunannya jerawat, lo jadi dokter deh, nggak gitu ya? Memang cita-cita aku, sebenarnya cita-cita aku ada 3. Banyak. Luar biasa ya. Dokter, penyanyi, pebisnis, entrepreneur waktu itu. Gitu. Atau dokter sama penyanyi ya waktu awal-awal. Cuma yang disupport orang tua biasanya lah kalau di daerah atau di kamu ya secara akademis. Nggak ada, jadi dokter aja deh, jangan jadi penyanyi dan sebagainya. Jadi akhirnya kebetulan ya dokter, karena kan di Manado ada sekolah kedokteran. Gitu. Itu ada riwayatnya tuh, akhirnya keluarin single dan sebagainya, itu ada riwayat sebenarnya tuh. Karena memang cita-cita aku dari kecil juga pengen jadi penyanyi. Karena suka nyanyi dari kecil. Which is dari keluarga yang suka nyanyi, bukan suka nyanyi, jago nyanyi. Di pihak mama tuh semua keluarga tuh jago nyanyi semua. Jadi kalau di Manado kan tiap kali ada acara tuh pasti nyanyi-nyanyi gitu. Oke. Dan pada akhirnya masuk kuliah kedokteran. Masuk kuliah kedokteran di Manado. Jadi saya asli orang Tondano ya, asli orang Tondano. Jadi selama berapa tuh? 9 tahun tinggal di pokoknya selama berapa tahun? 17 tahun ya? 17 tahun tinggal di Tondano, baru tinggal di Manado pas masuk kedokteran. Jadi memang anak kampung banget. Gitu. Jadi masuk kedokteran, udah dari situ akhirnya di tengah-tengah kedokteran akhirnya yang dulunya pengen jadi dokter anak akhirnya memutuskan kenapa nggak mengobati diri sendiri? Karena udah ke dokter kesana kesini nggak kunjung sembuh. Gitu. Akhirnya ambil spesialis. Setelah lulus saya dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi setelah lulus saya juga belum langsung ambil spesialis karena belum ada uang waktu itu. Jadi waktu itu akhirnya saya jaga UGD yang gaji cuma 50.000 per hari, jaga 1 kali 24 jam. Berarti 50.000 kali 1 bulan berapa ya? 1,5 juta ya per bulan. Gitu. Jadi luar biasa karena waktu itu saya juga ada misi, ada target dalam hidup aku. Pas aku dokter, aku nggak mau lagi membebankan hidup aku ke orang tua. Ada target sendiri gitu. Jadi kerja, tapi secara tidak sengaja akhirnya saya ditarik oleh salah satu klinik kecantikan yang mau cari dokter cowok. Waktu itu. Tapi kan belum sekolah dokter kecantikan? Belum waktu itu, karena dokter umum belum. Jadi dari situlah juga mungkin membuka jalan aku. Dari situ lebih belajar tentang kecantikan. Terus memang aku dalam hidup pasti ada target, ada mindset. Jadi optimis atau mungkin ambisi tapi dalam segi positif. Oke, kalau aku udah terjun di dunia kecantikan, estetik, aku harus jadi paling baik di estetik ini. Dalam diri aku. Pertama sekolah dulu dong. Sekolah dulu harus sesuai standar. Dan waktu itu di Indonesia belum ada tuh yang sekolah estetik. Sampai sekarang sih. Tapi AM ini udah ada, tapi waktu samaan aku belum ada. Jadi harus ambil di luar. Tapi kan ada butuh budget. Jadi akhirnya kerja dulu waktu itu.
kerja dulu sambil mengumpulkan uang untuk sekolah. Gitu. Jadi memang mulai dari sampai pada akhirnya memilih ke Amerika. Jadi untunglah saya sudah pengalaman 2-3 tahun di dunia estetik. Jadi itu kayak boleh by virtual. Waktu itu di Singapura. Jadi level 1 di Singapura, baru wisudanya di Orlando waktu itu. Sekitar 1-2 bulan di sana. Tapi memang by daring karena waktu itu saya juga udah melakukan praktek-praktek estetik. Karena kalau memang mulai dari nol harus memang tinggal di sana. Tapi karena saya sudah ada pengalaman, udah praktek di klinik, jadi akhirnya. Menarik ya, menarik sekali. Berarti sebenarnya orang tua juga sangat mendukung dong ya? Sebelumnya sebenarnya, apalagi dari pihak papa, dia mau anaknya dokter yang mengobati. Biasanya kan kalau di kampung-kampung gitu, ke dokter mengobati gitu-gitu kan. Biar sembuh, sakit panas, apa, cacar, flu gitu ya. Benar banget. Jadi waktu itu saya masih kerja di klinik kecantikan, tapi malamnya saya harus ke Tondano praktek umum. Tiap hari gitu. Untuk membuktikan juga ke papa, aku bisa jadi dokter umum waktu itu. Tapi at the meantime, mungkin papa lihat kecapean kali ya, bayangkan dari Manado ke Tondano, kalau mungkin orang Manado tahu kan jaraknya ya. Tiap hari gitu. Akhirnya, jauh loh itu. Jauh banget. Jadi akhirnya saya compare ke papa, penghasilan saya ya ujung-ujungnya kan juga soal reward ya, soal kesejahteraan. Penghasilan saya di dokter, banyak pasien, cuma kan karena di Tondano keluarga semua yang datang kadang-kadang ya nggak ini ya, biasa lah ya. Nggak ini. Nah, secara penghasilan ini lebih menjanjikan. Dan waktu itu aku bilang gini ke papa, aku janji juga aku akan menghasilkan dan bagus di estetik. Aku janji gitu ke orang tua waktu itu. Gitu. Jadi papa karena dia tahu, karena dari dulu mungkin dia tahu anaknya selalu punya goals. Aku tuh dari dulu 1 tahun ada program jangka pendek, program jangka panjang. Gitu. Bulan ini aku harus menghasilkan apa? 1 tahun ini aku harus apa? Gitu. Dia tahu sih, orang tua tahu, dan teman-teman gue tahu sih. Iya. Berapa bersaudara sih, Dok? 2. Oh, cuma berdua? Dokter paling tua? Paling tua. Oh, 1 adik? Adik, beda 7 tahun. Perempuan? Oh, ada di Manado? Ada di Manado. Dokter juga. Dokter juga? Dokter apa, Dok? Sama kayak saya. Oh, estetik? Estetik. Oh, gitu. Iya. Oh, yang pegang dokter Ekles Klinik di Manado? Di Manado, iya. Oke. Menarik sekali. Sebentar, ini bisa nggak? Dingin nih. Gile, kepala gue banget, Bu. Oke, dokter. Ya. Orang tua sampai sekarang masih ada? Papa udah almarhum. Papa udah almarhum, jadi saya ingat tuh pada waktu itu buka cabang di Gorontalo. Itu cabang kedua Ekles. Di situ tidak disangka, Papa. Pokoknya waktu itu juga ada rasa bersalah banget saya dengan adik saya karena kita dokter dan waktu itu kita anggap enteng karena which is cuma sakit mah. Memang Papa sering sakit mah. Dan waktu itu saya lagi merintis klinik di Gorontalo, jadi saya tinggal di Gorontalo. Gitu. Jadi pada suatu waktu Papa sakit mah, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya. Udah bilang ke rumah sakit tapi nggak mau gitu. Jadi akhirnya saya pulang ke rumah sakit deh. Tapi cuma 2 hari 3 hari langsung meninggal. Jadi tidak disangka sama sekali. Gitu. Jadi sekarang tinggal mama. Oh, ada mama. Oh, mama usia berapa sekarang? Mama 57. Oh, muda sekali Muda banget. Karena mama menikah 17 tahun. 17 atau 18 tahun ya? Dokter Ekles sendiri usia berapa sekarang? Saya sekarang 17 tahun. Enggak. 35. 17 tahun kali 2. Oke. 35 ya, Dok? Iya. 35 tahun. Masih muda sekali loh. Ya, teman-teman ya. Nah, ini yang menjadi menarik juga kenapa gue undang Dokter Ekles, karena semangatnya. Mengenal Dokter Ekles tuh dari gue pribadi sebenarnya belum begitu lama. Mungkin sekitar back to hampir 3 tahun inilah ya. Dan mengenal pribadinya dia tuh, Dokter Ekles yang membuat senang adalah semangat kerjanya. Jadi kayak, sampai kayak nggak kenal waktu, bekerja. Nah, memang yang menjadi penasaran adalah kok bisa Ekles ya, Andrew ini datang dari Manado, terus baru di Jakarta, tapi udah kayak waktu ngobrol pertama, buka banyak banget kliniknya gitu kan di Jakarta ini. Nah, pertama kali buka klinik sendiri berarti Manado dong? Tomohon.
Oh, Tomohon. Tomohon. Tahun? 2016. Ekles kan 5 tahun lebih sekarang ya. Oh gitu. Ekles umur 5 tahun lebih ya, mau 6 tahun sih. Berarti 2016 akhir. Oh berarti awalnya Tomohon, baru turun ke Manado. Baru turun ke Manado. Jadi karena dekat juga dengan rumah, tahu nggak modal berapa? Modal berapa? 5 juta. Yang di mana? Tomohon. Oh. Jadi waktu itu memang di saat keluarga juga saya dalam titik ternol banget. Saya juga dari klinik yang memang punya ada masalah dengan keluarga saya. Papa saya ada usaha tapi memang juga dia ambil pensiun dini kalau di bank, tapi karena passionnya bukan di usaha, jadi memang nggak ada hasilnya sama sekali, malah dikatakan bangkrut. Jadi harus memulai ulang dari nol. Dan di uang saya waktu itu, karena saya baru ada renov dan sebagainya, pokoknya cuma 5 juta. 5 juta rupiah, jadi kita pun sewa per bulan di rumah salah satu pasien saya. Cuma satu ruko di bawahnya doang. Dan yang renovasi klinik itu waktu saya ingat karena saking saya tidak mampu membayar arsitek sama desain grafis itu, which is papa, almarhum papa sama om saya. Jadi cuma klinik ala kadarnya dengan sekat-sekat yang ala kadarnya banget deh. Oh gitu ya. Mas, tapi sampai sekarang masih ada tuh. Masih ada. Klinik. Itu tapi saya bagus dong. Bagus. Oh, lumayan lah, lumayan. Tapi tetap ada. Tetap ada, saya tetap karena itu bagaimanapun juga awal bolanya. Jadi dari situ 2 minggu kemudian, tapi thank God surprisingly direspon bagus. 2 minggu kemudian saya ada uang 20 juta kalau nggak salah, baru itu dibuat lebih bagus dikit. Karyawannya cuma aku, dokter, 1 suster, 1 yang resepsion di depan. Tapi semi suster. Cuma 3 orang. Namanya Ekles Clinic? Iya, namanya pakai D waktu itu, di Ekle Clinic. Oh, di Ekle. Ekle Clinic. Oh, karena memang maunya Ekle. Ekle waktu itu. Iya. Nah, jadi lalu dari sana berkembanglah baru ke Manado. Belum. Jadi waktu dari itu 70% yang datang malah bukan orang Tomohon. Orang Tomohon kan kota kecil ya. Yang datang pasien-pasien dari Manado dan dari Gorontalo. Which is pejabat-pejabat Gorontalo mungkin jadi viral kali di sana ya. Ke Ekles waktu itu. Jadi ada tawaran waktu itu di bulan ke-6 atau ke-7 pembukaan di Gorontalo. Saya survei di Gorontalo dan akhirnya dapat tempat juga, which is dari pasien saya juga waktu itu. Akhirnya aku buka di sana. Pas buka langsung boom di Gorontalo. Saya ingat waktu setelah 2 bulan pembukaan Gorontalo, waktu itu saya belum bisa beli apa-apa kan. Jadi waktu itu alat-alat cuma facial doang, nggak ada laser, baru-baru modal cuma 5 juta. Tahun berapa itu ya? 2016. Itu awalnya yang di Tomohon. 2017 kalau nggak salah di Gorontalo. Baru banget ya? Baru banget memang. Jadi 6 bulan kemudian saya buka Gorontalo, 1 bulan atau 2 bulan lagi ke Kumpulang, sudah bisa beli alat laser. Saking luar biasa banyak pasien, saya udah di Gorontalo. Di Gorontalo lebih booming. Akhirnya kita rekrut beberapa dokter. Akhirnya karena saya nggak cukup, cuma saya sendiri. Terus sudah suster, sudah lebih tersistem lah. 1 tahun kemudian baru aku buka Manado. 2017. Itu yang masa juga paling peak banget. Karena langsung boom banget. Saya ingat masih acara itu 2 lantai. Klinik udah bagus, lumayan bagus. Karena jadinya udah ada uang dikit. Akhirnya masih acara pembukaan di atas, udah ngantri tuh di bawah. Itu jam 10 pagi aku ingat banget, udah dok buka dong, udah ngantri di bawah. Jadi itu titik terhits Ekles waktu itu untuk permulaan, waktu buka Manado. Jadi 3 klinik ini, akhirnya kita semakin pede dong. Tim semakin pede, akhirnya kita coba buka di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Memang kadang-kadang teman-teman gini, waktu itu aku perbaiki tim juga. Karena tim penting banget. Dan teman-teman kadang-kadang tanya gini, apalagi yang sepantaran aku dan sedokter estetik, karena mereka punya nyali, kok karyawan lu banyak banget sih? Terus aku pikir gini kan, kita harus menyediakan tempayan yang besar untuk menampung makanan yang banyak. Ya kan? Which is tim. Kita harus ada tim dulu yang kuat, baru kita menampung berkat yang hebat menurut gue waktu itu. Tapi benar, itu memang akhirnya it works gitu. Akhirnya tim ini kepake semua. Dengan akhirnya kita buka di Ambon, Ternate, dan lain-lain di kota bagian timur. Kok bisa dok memikirkan daerah timur dulu, timur Indonesia, ke Ambon, kemana gitu? Benar. Karena waktu itu saya pikir karena ada dari tamu relasi atau? Iya, dari relasi. Jadi pasien-pasien Ekles di Manado tuh sampai di Sorong. Sorong, Papua, Jayapura. Dan waktu itu aku bilang gini, oke, kalau kita kan orang timur, lebih kekuasai medan tempur ya bagian timur. Kita memperbesar dulu deh di bagian timur, karena di bagian barat sana sudah banyak kerajaan yang menguasai, aku bilang gitu.
kita bangun kerajaan di Indonesia Timur. Dan akhirnya bagus banget responnya. Tiap kali kita buka, direspon baik, direspon baik, direspon baik. Saya ingat pada tahun ketiga, rubah mindset. Aku kerubah mindset aku. Which is 2019. Which is 2018. Iya, sebelum pandemi ya. 2019. Iya benar, 2019. Waktu itu merubah mindset aku. Waktu itu mana orang lebih percaya klinik kecantikan dari Jakarta, ada di Jakarta, atau klinik kecantikan ada di Manado? Sebagai orang awam. Otomatis Jakarta dong ya. Karena Jakarta kan which is kota besar. Barometer. Betul. Akhirnya saya coba peruntungan untuk buka di Jakarta waktu itu. Di tahun 2019. Yang pertama di Jakarta di Mega Kuningan. Mega Kuningan. Itu pun saya minta tolong teman saya, coba dong cariin tempat. Waktu itu saya bilang di Jakarta Selatan deh. Itu biar aja kecil untuk coba-coba peruntungan lah. Akhirnya dapat yang di Bellagio. Waktu itu pun Bellagio lagi cari klinik kecantikan. Gitu. Jadi waktu itu saya ingat teman saya telepon sekarang, besok aku langsung berangkat, deal-dealan. Untung dikasih harga bagus, langsung buka. Itu di tahun 2019. Nah, itu juga surprisingly, which is kita mungkin newbie di Jakarta, siapa sih, maksudnya nggak kenal apa sih Ekles itu ya gitu. Maksudnya orang nggak tahu akhirnya, tapi agak lumayan respon di situ. Sampai pada akhirnya pernah buka di Plaza Indonesia ya dong? Nah, itu juga. Akhirnya kita buka satu dulu di mana ya, Kalibata sebelum Plaza Indonesia. Terus aku bilang gini ke tim, waktu itu kan kita masih sasaran mall-mall ya, karena waktu itu Jakarta belum pandemi dan aku pikir orang lebih praktis di mall karena one stop solution. Jadi aku bilang gini ke tim, kita kalau mau berhasil di Jakarta berarti kita harus buka di mall paling prestise di Jakarta dong, which is Plaza Indonesia. Tim gue waktu itu, mana mungkin dong, gitu. Dan ingat nggak Kak Garan? Dulu aku ingat waktu kecil atau waktu SMA, kalau aku datang ke Jakarta, aku selalu bilang, someday aku harus ada bisnis di Plaza Indonesia. Itu jadi iman tapi iman yang diperkatakan ya. betul gitu, comes true gitu. Jadi akhirnya kita propose di Plaza Indonesia walaupun kita brand baru dan which is baru juga di Jakarta. Mungkin Plaza Indonesia lihat, loh kok ini brand baru, kok lu baru di Jakarta kok. Tapi akhirnya dia lihat prospek di Ekles ternyata dengan pertumbuhannya yang luar biasa. Terus, tapi dia ada saran, coba dong kerja sama ini, karena dia lihat juga Ekles dengan alat-alat yang canggih, alat-alat yang canggih, laser dan luar biasa. Jadi akhirnya dia setuju. Akhirnya saya juga berkolaborasi dengan Korea. Nah ini juga luar biasa nih. Akhirnya kesempatan datang silih berganti waktu itu. Jadi akhirnya saya berkolaborasi dengan Korea, dengan juga rekan saya ini yang dari Korea, tapi waktu itu saya bilang, oke, kita kolaborasi, tapi buka link saya di Korea waktu itu. Akhirnya saya ke Korea, kita tanda tangan MOU dengan 3 rumah sakit ternama di sana, untuk buka bedah plastik juga di Indonesia, which is sebenarnya di Kelapa Gading ini, cabang Kelapa Gading Ekles itu lantai 3 kita udah set bikin bedah plastik. Tapi tiba-tiba mau 2020, tiba-tiba masuk pandemi. Pandemi itu di Korea juga lagi turun banget, karena mereka paling banyak, jadi waktu itu, ya mereka juga bilang, Dok, bisa jalan, bisa juga tidak. Terserah mau running sendiri atau mau tunggu mereka, tapi mereka sekarang belum mampu. Situlah, Kak Karen. Jadi semakin hit, akhirnya dalam pandemi kita buka berapa ya? Sekarang Ekles ada 8 cabang ya dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun? 3 tahun ya? 2 tahun lebih. Di 2019. 30 klinik ya, yang tentunya bisa dibilang bahwa Dr. Ekles ini adalah orang yang sudah sukses dalam waktu cepat loh. Amin. Ya, karena perjalanannya sangat singkat sebenarnya, tapi pintu kesempatannya banyak, ya. Dan yang menjadi pertanyaan itu adalah faktor terbesar dalam kesuksesannya Dr. Ekles itu apa? Tuhan lah ya. Maksudnya faktor apa? Itu yang pertama, Tuhan. Pasti. Tuhan. Kedua ya keluarga dong. Keluarga ya. Yang selalu mensupport dalam suka maupun duka. Gitu. Iya. Nah, bicara tentang keluarga dan orang-orang terdekat, Dok, dalam waktu singkat, ada nggak sih came up in your mind gitu, bahwa orang ini nggak akan bisa gue lupain nih karena dia punya jasa yang besar, kecuali keluarga ya. Kita tahu, karena kan dia namanya bisnis, we know, somehow kita ketemu sama orang-orang yang sudah disediakan gitu. Nah, awal-awal dari karir dokter ada nggak sih, atau you just fight yourself?
I think ya keluarga sebenarnya, karena papa saya sih sebenarnya, papa saya yang sangat luar biasa juga. Saya juga mungkin tipe yang ya workaholic sebenarnya, pekerja keras, karena saya dapat model dari papa saya sebenarnya. Gitu. Jadi waktu itu juga waktu papa meninggal itu sebenarnya titik juga dalam hati aku tuh, titik apa ya, Karen, titik terendah banget. Karena terpukul banget. Sangat terpukul. Mungkin orang lihat kuat-kuat saja, tapi itu paling sangat terpukul karena waktu itu titik di saat juga saya masih butuh banget. Karena dokter tuh dekat sekali sama papa ya? Orang tua sama orang tua, keduanya dekat banget. Iya. Kita satu keluarga. Saya dengan adik saya juga dekat banget gitu sampai sekarang. Jadi, tapi apa sih yang paling diingat tentang papa gitu? Paling besar kalau ingat papa itu tuh apa, Dok? Paling besarnya gitu. Ya di samping kebaikan ya sebagai seorang ayah, tapi maksudnya role model mungkin yang dia tanamkan ke aku. Gitu. Jadi bagaimana sebagai seorang laki-laki harus bertanggung jawab. Kedua harus bekerja. Harus bekerja gitu. Papa juga tuh bekerja nggak lihat waktu gitu. Jadi model itu mungkin yang saya lihat ya. Dan saya sebagai anak cowok, which is anak cowok, itu saya selalu nyaman karena aku tahu ada papa behind saya gitu, backup saya. Jadi waktu papa gue nggak ada, ih gila, berarti sekarang gue harus jalan sendiri ya. Yang dulunya, ih gila, oke, saya yang jalan, oke, penghasilan dari saya semua. Kan papa sudah pensiun waktu itu. Tapi waktu itu saya agak tenang karena ada papa yang membackup saya waktu itu, orang tua gitu. Tapi mungkin Tuhan punya jalan lain ya, karena waktu itu mungkin Tuhan bilang, lu harus mandiri. Kan mungkin ada something big yang akan dia sediakan buat gue ya, amin ya gitu. Tapi dari situ juga aku belajar, oh oke, ternyata aku lakuin sendiri semua. Dulu, Pak gini dong, Pak gini dong. Berarti bisa dikatakan setelah Gorontalo, berarti kan papa sudah nggak mengikuti kan? Karena papa sudah tidak ada mengikuti, akhirnya buka di Ambon, terus punya kesempatan di Jakarta, akhirnya ada di Plaza Indonesia. Itu adalah perkataan iman yang sudah terjadi, dan sekarang dalam 2 tahun 8 klinik sudah dibuka, salah satunya Kemang, tempatnya mewah banget ya, dan aku udah pernah kesana kan, Dok. Nah, kalau aja gitu ya, papa masih ada, dokter mau bilang apa sih sama papa? Ini nggak pernah ditanya kayak gini. Apa ya? Ya itu. Kalau papa lihat ini gitu ya, dan ini kan kesempatan yang papa tidak bersama dengan anak laki-laki satu-satunya. Dan yakin banget pasti papa kan, wah, anak gue sukses. Tapi kalau papa ada dan ada sama kita dan melihat dokter gitu kan, sudah sebesar ini sampai dengan titik inilah ya, dengan segala perjuangan mengikuti papa sebagai role model. Dokter Ekles mau bilang apa sama papa? Iya sih, pasti apa ya? Waduh, jadi sedih nih. Aku tuh nggak pernah bukan menunjukkan sih. Maksudnya mungkin orang tahu aku ini harus gini. Tapi itu sih, karena mungkin aku rasa sebagai anak rasa bertanggung jawab ya ke orang tua waktu itu, dan rasa bersalah banget juga. Aku sama adikku tuh paling rasa bersalah banget karena kok kita nggak sepele. Tapi rasa bersalah itu bisa nggak diungkapin sekarang? Apa yang mau maksudnya apa yang mau dibilang sama papa dengan sampai titik sekarang? Iya, jadi ya ucapan syukur dan apa ya, terima kasih. Ya pokoknya terima kasih tak terhingga lah buat papa gitu, yang apa ya, yang mendidik kami gitu, yang ya kita ada sebagaimana saya ada juga saat ini ya. Saya yakin ya karena juga efek dari orang tua saya, salah satu papa saya sampai menyesal. Pokoknya waktu kemarin waktu orang tua itu saya selalu berdoa, Tuhan titipkan salam saya ya untuk papa, sampai gitu. Titipkan salam terima kasih saya untuk apa, orang tua yang apa ya, yang melahirkan kami gitu. Karena saya nggak sempat menunjukkan rasa terima kasih. Tapi ada satu juga kesenangan sih waktu itu, karena ada satu permintaan orang tua yang akhirnya saya bisa wujudkan waktu itu. Tapi even though cuma satu kali dia nikmati waktu itu, dan nggak sempat juga karena waktu itu cuma antar beliau ke rumah sakit
gitu. Jadi dia memimpikan suatu mobil, aku bisa beliin, masih baru, untunglah datang cepat. Tapi mobil itu yang mengantarkan dia ke rumah sakit. Tapi waktu itu pun saya lihat seneng banget gitu. Ivando dalam keadaan sakit dia bisa, oh ya saya naik mobil ini. Tapi ternyata itu terakhir kali gitu. Jadi terakhir kali maksudnya, karena habis itu kan di rumah sakit, habis itu pass away. Jadi gitu sih. Terima kasih sih. Buat papa ya? Buat papa yang luar biasa buat aku. Karena bagaimanapun juga Tuhan baik ya? Sangat. Rencana Tuhan baik. Rencana Tuhan sangat baik. Rencana Tuhan sangat baik sih. Gitu. Jadi selalu baik sih. Kalau kan Dokter Ekles kan punya bakat nyanyi. Kalau Kak Karen jadi sedih. Boleh nggak sih? Boleh dong. Tadi ketawa-ketawa gitu ya. Iya. Tapi kan maksudnya talenta sebagai seorang penyanyi, dulu tuh aku suka banget nyanyi sebenarnya, dan pernah sekolah SMA. Oh, Dodo ya? Suka nyanyi orang Manado toh? Iya. Waktu sampai ke Amerika ikut paduan suara. Nah, tapi dokter juga menjagalah talenta suka nyanyinya sampai sekarang. Kalau harus pilih satu lagu buat papa sekarang, lagu apa? Oh my God. Apa yang ingin dokter nyanyikan buat papa? Aduh, aku nggak tahu lagu-lagu Kak Karen. Aku penyanyi tapi nggak tahu lagu. Mau cari handphone gitu. Tapi bener aku nggak tahu lagu loh. Apa ya, lagu apa ya? Kan ada beberapa lagu-lagu yang untuk dinyanyikan. papa. Nggak, maksudnya dinyanyikan di... Kan aku lihat beberapa YouTube-nya dokter sukanya, namanya? Nyanyi ya? Nyanyi dong. Nyanyi ya? Kayaknya papa ada bilang Pak kita Oh, Dodo Lagu... sedikit aja. Kan aku sebenarnya ada 2 versi lagu ya, lagu semi religi, Ya. lagu Nggak apa-apa ya, saya religi juga kan rasa syukur. oh ini Janji Tuhan Seperti Fajar. Tapi ada satu kekurangan Kak Karen. Mungkin asisten tahu, aku kadang-kadang lupa teks. Jadi itu selalu ada teks. Malam Nggak apa-apa, no. Cuma sedikit. Malam ada banyak tuh di pikiran aku. Cuma sedikit, tapi Janji. kan... Tuh ya, lagu gue tapi aku lupa ya. Janji mana tuh? Mana teksnya? Sedikit Janji itu. Oh iya, oke. Iya.